Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak dosen dan pendengar sekalian. Izin memperkenalkan diri. Saya Aditya dari kelas MJ 704, Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan UTS Etika Bisnis ini, saya akan membahas topik mengenai transparansi informasi produk, khususnya terkait praktik overclaim pada produk skincare dan implikasinya terhadap etika bisnis. Yang pertama kita bahas di sini adalah latar belakang kasusnya. Kasus yang saya angkat berasal dari artikel Liputan 6 seperti yang diarahkan di soal, yang mana artikel tersebut membahas beberapa produk skincare yang melakukan overclaim manfaat, bahkan ditemukan mengandung bahan berbahaya seperti hidrokuinon tanpa izin BPOM. Praktik seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan etis, terutama terkait kejujuran, tanggung jawab perusahaan, serta perlindungan terhadap konsumen. Yang berikutnya terkait pandangan pribadi saya. Yang pertama dan utama, saya ingin menyampaikan pandangan pribadi saya mengenai praktik overclaim. Saya tidak setuju dengan praktik ini karena overclaim adalah tindakan yang menyesatkan konsumen. Perusahaan memberikan klaim berlebihan yang tidak sesuai dengan fakta ilmiah atau hasil teruji produk. Dalam etika bisnis, hal ini jelas melanggar prinsip kejujuran dan prinsip tidak berniat jahat. Menurut Sony Craft, kejujuran adalah fondasi utama dalam hubungan bisnis. Sementara dari sudut pandang etika teleologi, tindakan yang menghasilkan dampak buruk bagi konsumen tidak dapat dibenarkan meskipun tujuannya untuk meningkatkan penjualan. Terkait teori etika yang relevan, beberapa teori etika yang relevan dalam kasus ini antara lain prinsip kejujuran, yaitu kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi yang benar. Lalu ada prinsip tidak berniat jahat, yaitu larangan melakukan tindakan yang membahayakan konsumen. Lalu ada prinsip saling menguntungkan, yang mana prinsip tersebut menuntut hubungan win-win solution antara produsen dan konsumen. Yang terakhir adalah pendekatan stakeholder, yang mana prinsip ini menekankan bahwa hak konsumen harus dihormati dan dilindungi. Praktik overclaim jelas bertentangan dengan semua prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Masalah etika yang muncul. Dalam kasus ini terdapat beberapa masalah etika bisnis yang cukup serius. Pertama, perusahaan tidak jujur dalam menyampaikan manfaat produk. Kedua, penggunaan bahan berbahaya tanpa izin menunjukkan bahwa perusahaan mengabaikan keselamatan konsumen. Lalu yang ketiga, informasi produk tidak disampaikan secara transparan. Semua ini menunjukkan bahwa perusahaan mengabaikan tanggung jawab moralnya sebagai pelaku bisnis. Lalu dampak terhadap konsumen. Dampaknya terhadap konsumen cukup signifikan. Konsumen beresiko mengalami iritasi, kerusakan kulit, atau efek samping jangka panjang. Selain itu, konsumen merasa tertipu karena klaim produk tidak sesuai kenyataannya. Dalam jangka panjang, hal ini juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri skincare secara keseluruhan. Jadi tidak hanya berimpact pada si pelaku saja, tapi bisa jadi berimpact pada ekosistem atau pelaku-pelaku bisnis skincare lainnya. Nah, rekomendasi etis untuk perusahaan. Menurut saya untuk memperbaiki kondisi ini ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan perusahaan skincare. Pertama, meningkatkan transparansi informasi produk, termasuk mencantumkan seluruh bahan aktif dan bahan tambahan. Kedua, melakukan uji klinis dan uji keamanan sebelum produk dipasarkan. Lalu yang ketiga, melakukan audit internal terhadap materi pemasaran agar tidak ada klaim berlebihan. Lalu yang keempat, memberikan pelatihan etika bisnis kepada tim pemasaran dan R&D atau Research and Development. Dan kelima, melakukan kolaborasi aktif dengan BPOM untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi karena BPOM dalam hal ini sebagai regulator atau sebagai pemangku kebijakan yang ada di pemerintahan. Lalu manfaat rekomendasi, jika langkah-langkah yang tadi sudah saya sarankan itu dilakukan, perusahaan dapat meningkatkan perusahaan dapat merasakan beberapa manfaat instan yang mungkin terjadi, yaitu diantaranya perusahaan dapat meningkatkan keamanan produk, memperkuat kredibilitas, dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan konsumen. Selain itu juga perusahaan dapat mengurangi resiko hukum dan menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Regulasi pemerintahan yang relevan. Di Indonesia terdapat beberapa regulasi penting terkait keamanan kosmetik.
Pertama, ada Peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019 yang mengatur bahan kosmetik termasuk larangan penggunaan hidroquinon tanpa resep dokter. Jadi secara aturan BPOM atau aturan lembaga yang mengatur sudah dilanggar ya terkait penggunaan hidroquinon ini. Lalu yang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur. Nah, lagi-lagi dalam kasus ini sudah dilanggar juga ya karena tidak mencantumkan sesuai dengan apa yang benar. Lalu yang ketiga, kewajiban notifikasi BPOM sebelum produk dipasarkan. Jadi ada kewajiban notifikasi kepada BPOM sebelum produk itu dipasarkan. Lalu yang terakhir adalah standar ASEAN Cosmetic Directive yang juga berlaku di Indonesia. Lalu bagaimana selaku selaku si pelaku usahanya untuk memastikan kepatuhannya. Yang pertama, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, perusahaan harus melakukan registrasi ke produk ke BPOM sebagai di mana BPOM pada hal ini berlaku sebagai regulator atau penjalan lembaga teknis yang menjalankan undang-undang pemerintah. Nah, lalu berikutnya menggunakan bahan baku yang legal dan aman, menyimpan dokumentasi formula dan uji keamanan, serta melakukan audit berkala terhadap pemasok. Selain itu, perusahaan juga harus menerapkan Good Manufacturing Practices atau GMP untuk memastikan kualitas produknya. Eh, yang berikutnya adalah outcome yang diharapkan. Jika perusahaan benar-benar menerapkan etika bisnis dan mematuhi regulasi, ada beberapa outcome positif yang dapat dicapai. Yang di antara lain adalah kepercayaan konsumen yang akan meningkat, reputasi perusahaan menjadi lebih baik, loyalitas pelanggan naik, dan risiko hukum menurun. Yang paling penting, kesehatan masyarakat akan lebih terlindungi dan persaingan pasar menjadi lebih sehat. Kesimpulan saya sebagai eh, penutup, praktik overclaim dalam industri skincare adalah tindakan yang tidak etis dan berbahaya. Etika bisnis menuntut perusahaan untuk jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan mematuhi regulasi BPOM dan menerapkan prinsip etika bisnis, perusahaan tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk berkelanjutan bisnis. Ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan pada presentasi malam hari ini. Mungkin sekian, demikian presentasi UTS Etika Bisnis dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Jailani serta pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.